Terbitkan yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Buku ini tebalnya hampir 600 halaman, tebel banget teman-teman. Ternyata setelah dilihat, ibaratnya banyak yang salah, penempatan dalil yang tidak sesuai, pengkiriman opini. Itu saya sarankan kepada mereka, betuli, perbaiki kitab itu, agar tidak menyesatkan umat. Kitab buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang katanya wafi hampir 600 halaman. 600 halaman kalau tidak ada faedahnya itu sia-sia, percuma. 600 halaman kalau hanya menyesatkan umat itu maka bahaya kita. Buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh mereka sama sekali tidak memberikan hujjah atas kesohihan nasab mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buku Keabsahan Nasab Sada Ba'alawi yang ditulis oleh tim Robito Alawiyah beserta muhibbin-muhibbinnya dengan bangga kemudian dipromosikan oleh Pak Wafi sebagai sang muhibbin kelas berat. Dia mempromosikan buku tersebut, katanya sudah menjawab semua argumen-argumen dari para penentang nasab, termasuk juga telah diberikan pengantar oleh para kiai ulama terkemuka di Indonesia. Dia menyebut bukan dari ulama lokal, tapi sudah ulama top di Indonesia katanya. Namun buku Keabsahan Nasab Ba'alawi setelah dibongkar, setelah diteliti oleh lorah-lorah Madura sebagai pengkaji nasab Sada Ba'alawi dan Wali Songo, mereka bertiga lorah tersebut menemukan kedustaan, semacam kebohongan dalam pengutipan referensi, dan pada poin-poin tertentu dapat menyesatkan para pembaca dan umat pada umumnya. Termasuk juga buku itu dikatakan oleh tiga lorah dari Madura itu, katanya buku tersebut tidak mampu menjawab 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin tentang permasalahan nasab Sada Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Alias buku itu tidak bisa merobohkan seluruh argumentasi yang dihadapkan, yang ditawarkan oleh Kiai Imaduddin tentang kedustaan nasab Sada Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari tiga lorah asal Madura yang menanggapi adanya buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang diluncurkan secara resmi oleh Robito Alawiyah, yang penulisnya ada Oknum Habib dan juga ada Oknum Ba'alawi. Sudah kita tidak asing lagi siapa itu muhibbin yang sangat berdempetan, sangat akrab dengan Ba'alawi saat ini. Nah, untuk itu mari kita simak saja komentar tanggapan dari tiga lorah asal Madura terhadap buku tersebut. Mari kita simak dalam video berikut ini. Terbitkan yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Buku ini tebalnya hampir 600 halaman, tebel banget teman-teman. Dan di dalam buku ini juga memuat kata pengantar dari ulama-ulama yang terkemuka di Indonesia. Bukan ulama kelas lokal ya, tapi ulama yang sudah banyak dikenal orang. Kiprahnya kepada masyarakat sudah keren. Satu contohnya seperti Kiai Haji Profesor Syukron Makmun. Ada juga kata pengantar dari Kiai Haji Mas Ahmad Abdul Alim, salah satu majelis pengasuh pesantren Sidogiri. Juga ada dari kata pengantar Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakit AM, salah satu ulama terkemuka di Kalimantan. Dan juga ada kata pengantar dari Profesor Ustadz Abdus Somad LC. Nah, buku ini sudah cukup untuk menjawab, membantah, dan berdiskusi kepada orang-orang yang menolak keabsahan nasab Sada Ba'alawi. Barusan kami mendapat kiriman video ya dari Ustadz Wafi, di mana beliau itu sedang mempromosikan buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang kemudian dipadukan dengan buku Kiai dan Habib dari percetakan Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, pada kesempatan kali ini ya, mumpung ada para kiai beliau-beliau ini, saya ingin meminta tanggapan beliau
setelah membaca buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang sebanyak 560 sekian halaman, bagaimana isinya, lalu penempatan kaedahnya, kemudian bantahan-bantahan terhadap 12 pertanyaan Kiai Imad, dan juga bagaimana beliau akan membuat buku yang membantah keabsahan nasab Ba'alawi tersebut. Monggo silakan Kiai, dimulai dari Kiai Ja'far Shadiq Fauzi, monggo. Baik, Pak Wafi itu bilang ini sudah didukung dan diberi komentar oleh kiai-kiai besar gitu, sekelas Kiai Sukron Makmun dan Ustadz Abdul Somad, dan 4 yang tercantum di cover belakang. Begini teman-teman ya, saya sarankan kepada para kiai kita, para tokoh sepuh ulama Nusantara, kalau ingin memberikan kata pengantar, tolong ditalaah dulu isinya. Karena yang saya baca dan saya kaji, terdapat banyak kesalahan yang ada pada buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Di antaranya, mereka mengutip disclaimer bab subutun nasab dalam kitab Ar-Rosail yang berbunyi, kalau di sana wa yasbutun nasab, kalau di tulisan redaksi mereka yasbutun nasab bil alamati lu'atihad wal bayyinatis sabitat. Kalau yang asli dan yang sahih di kitab Rosail wala yasbutu bisyubuhat, tapi di redaksi mereka wa yasbunu bisyubuhat. Ini kesalahan yang fatal yang merubah makna dan maksud dari kitab tersebut. Apalagi nggak diartikan. Apalagi nggak diartikan. Menurut kami ini adalah penyesatan umat. Wa yasbunu bisyubuhat, apa artinya wa yasbunu bisyubuhat? Di situ sebenarnya wala yasbutu bisyubuhat artinya nasab itu tidak isbat dengan sesuatu yang syubhat, baik dari keterangan yang syubhat atau hujah yang syubhat, tidak jelas, meragukan, terus argumentasi yang diragukan, itu tidak bisa. Awalnya saya kira buku Keabsahan Nasab Ba'alawi itu akan menjawab 12 pertanyaan dari Kiai Imaduddin dan menjawab tuntutan kitab sezaman dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Awalnya saya mengira seperti itu. Ternyata setelah dilihat, ibarahnya banyak yang salah, penempatan dalil yang tidak sesuai, penggirian opini, bahkan propaganda. Di mana di dalam kitab itu awalnya mereka itu menyanjung Syekh Mahdi Ar-Rajai yang telah mengisbat atau mendukung nasab mereka. Tapi karena ambisi mereka untuk menyerang Asy-Syajarah Al-Mubarakah, maka secara tidak langsung mereka menuduh bohong Syekh Mahdi Ar-Rajai di dalam buku tersebut, karena yang mentahqiq Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang terdapat di muqaddimah Syekh Mahdi Ar-Rajai itu wa hadhil kitab, bahwa kitab ini ditulis oleh muallifnya dengan bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Syekh Mahdi Ar-Rajai dipuji, kemudian Syekh Mahdi Ar-Rajai dituduh bohong karena menyebutkan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditulis langsung fi dhahril kitab. Subhanallah. Ini sebuah kesalahan yang fatal dan besar oleh mereka. Oleh karena itu saya sarankan kepada mereka, perbaiki kitab itu agar tidak menyesatkan umat. Oleh karena itu para teman-teman rakyat Nusantara yang kita cintai, jangan terkecoh hanya karena kiai-kiai besar ya, seperti yang disampaikan Wafi. Hati-hati dengan pesan baginda, ittaqu zallatal alim, takutlah kalian terhadap tergelincirnya orang-orang alim itu. Jadi saya merasa terpanggil dengan Kiai Abdul Ghani dan Gus Hasan untuk meluruskan
kitab buku keabsahan nasab Ba'alawi yang katanya wafi hampir 600 halaman. 600 halaman kalau tidak ada faedahnya itu sia-sia, percuma. 600 halaman kalau hanya menyesatkan umat itu, maka bahaya kitab tersebut. Oleh karena itu kita ini terpanggil untuk meluruskan agar kitab itu tidak menyesatkan umat dan agar kitab itu tidak membodohkan umat. Itu begini dari saya. Ya. Nah, mungkin dari Ki Khalid. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami baca dan kami teliti kitab keabsahan nasab Ba'alawi ini, sesungguhnya yang pertama itu tidak sama sekali membantah kitabnya Kiai Haji Imaduddin, apalagi menjawab 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya kitab ini sebuah sponsor agar muhibbin ini tidak pergi dari tidak mempercayai nasab mereka. Begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi acuhan pengisbat nasab mereka sesungguhnya itu yang pertama, mereka menggunakan syuhrah wal istifadah yang telah kami uraikan dan kami tulis di dalam bantahan, insya Allah akan sebentar lagi diterbitkan ya. Itu sudah kami tulis di sana dengan lengkap bahwa syuhrah wal istifadah mereka itu tidak memenuhi syarat sama sekali. Yang kedua, melalui ru'ah. Kenapa saya katakan ru'ah? Karena landasan di kitab keabsahan nasab Ba'alawi itu, satu menggunakan nasabah, dua menggunakan ulama-ulama, baik ulama tarikh, baik ulama tabaqat, bahkan sampai perkataan dari tokoh pun dicantumkan. Begitu. Nah, setelah kami teliti dari nasabah yang mereka gunakan, yang pertama yaitu adalah kitab An-Naqrah Al-Ambariyah yang sama sekali tidak pernah mengutip nasab mereka. Nah, ini bisa dikatakan kebohongan publik. Namun di sana hanya menyerangkan bahwa Ahmad Al-Abah di An-Naqrah Al-Ambariyah hijrah ke Hadramaut, itu tok. Tidak pernah menerangkan nasab mereka. Terus yang kedua, ketiga sampai ketujuh itu semuanya kitab nasabahnya tidak abdal, tidak ada kesenambungan, juga tidak thiqah karena referensi yang menjadi rujukannya tidak valid dan tidak aktual karena terdapat banyak kerancuan dengan dasar kitab-kitab yang terdahulu. Begitu. Terus kitab-kitab yang selanjutnya yang dijelaskan sampai akhir, maka kami hanya berkomentar satu. Betul apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin, bahwa pongkol nasab mereka itu dibangun dari dokumen resmi mereka, yaitu Al-Burqatul Musyiqah. Dan ini bukan hanya dikatakan oleh kita sendiri, ini juga dikatakan oleh murid langsung dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu. Di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, bahwa sumber referensi rujukan kitab mereka adalah Al-Burqatul Musyiqah
yang di dalamnya terdapat adraj yang kami jelaskan di buku yang akan kami terbitkan nanti insya-Allah. Nah, pada intinya buku keabsahan nasab Ba'alawi yang ditulis oleh mereka sama sekali tidak memberikan hujjah atas kesohihan nasab mereka. Begitu, Gus. Ya, terima. Obrolan dari 3 lora, di sana ada Gus Hasan, ada Gus Ja'far Shodiq, ada Gus Abdul Ghalib. Beliau secara tegas menjelaskan tentang bagaimana kebohongan yang dilakukan di dalam buku keabsahan nasab Ba'alawi yang ditulis oleh timnya Robito Alawiyah dan muhibbinnya. Ada kedustaan-kedustaan yang tidak bisa ditolerir, dan secara umum buku tersebut tidak menjawab, tidak membantah, tidak merobohkan sedikit pun 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai penentang nasab yang ditulis di dalam buku oleh Kiai Haji Imad sendiri. Jadi buku keabsahan nasab Sa'adah Ba'alawi setelah dikaji oleh 3 lorah tadi, 3 gus tadi, menghasilkan satu bentuk kesimpulan yang sama bahwa buat apa yang katanya hampir mendekati 600 halaman tetapi tidak mengandung faidah sama sekali. Justru ada beberapa poin-poin tertentu yang sangat fatal yang kalau itu dibaca sangat menyesatkan para pembaca atau umat Islam yang membaca buku tersebut. Jadi sudah banyak teman-teman bagaimana buku keabsahan nasab Sa'adah Ba'alawi ini dikomentari oleh para penentang nasab, terutama dari kelompoknya Kiai Haji Imaduddin, yang mengomentari habis seluruh isi dalam buku yang diluncurkan oleh Robito Alawiyah, yang selalu dibangga-banggakan, dipromosikan di mana-mana, terutama tadi di awal oleh Pak Wafi sebagai sang muhibbin kelas berat yang menjadi andalan dari oknum atau Robito Alawiyah. Nah, itu saja teman-teman. Silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan komentar diskusi dari 3 lora yang barusan kita simak videonya, silahkan kalian tulis komentar dan argumentasi kalian di komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.